mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita sore hari ini di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Dan tentunya seperti biasa sore hari ini kita sudah menyiapkan tema yang menarik pemirsa, jangan menuntut Allah. Seperti apa pembahasannya? Insya Allah nanti akan dijelaskan secara tuntas oleh Bapak narasumber kita yang sudah hadir, spesial sekali. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syukron Jazila MAG. Siapa yang tidak mengenal beliau ya, Masya Allah. Nah pemirsa, Assalam akan segera kembali dengan tema jangan menuntut Allah. Seperti apa? Nantikan sesaat lagi. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah di Assalam kita dengan tema jangan menuntut Allah. Kita sapa bersama Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lama tak jumpa nggih. Nggih, alhamdulillah kembali sehat, kabar baik ya. Kami Muhammad Syukron bersama keluarga, istri, anak dan keluarga Pondok Pesantren Al Jihad diparingi sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih. Baik, ini sudah pada kangen pemirsa dan jamaah di rumah nih Yai ya. Jadi tema kita jangan menuntut Allah Yai. Ini seperti apa sih? Menuntut di sini ini yang dimaksud bagaimana ya nggih? Baik, kita ini kan sebagai hamba Allah. Yang jauh di bawah, kemudian Allah itu di atas, maha segalanya. Maha segalanya. Maha besar, maha perkasa, maha agung, maha bijaksana. Betul. Sementara manusia ini adalah ciptaan Allah, Abdullah, sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Nah, hamba Allah ini seringkali ketika diberi nikmat oleh Allah, ini seringkali mengeluh. Betul. Seringkali semuanya itu dianggap musibah. Iya. Semuanya itu dianggap pemberian yang terakhir. Padahal di balik pemberian-pemberian yang ada, itu masih ada pemberian-pemberian lagi yang jauh lebih bagus dan itu pasti baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begini Mbak Mala dan pemirsa, Allah itu ketika memberi beban kepada manusia, memberikan beban, musibah apa saja, tidak mungkin Allah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Pasti mampu. Pasti mampu. Allah dawahkan di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi beban musibah apa saja yang diberikan Allah kepada kita itu sudah sesuai porsinya.
Maka jangan terus kemudian kita mengeluh, kita menuntut Allah untuk keluar dari zona yang ada, menuntut Tuhan, saya kok begini, saya harus begini. Baik. Sebenarnya yang harus dituntut itu bukan Allah. Tuntutlah kepada diri kita, jadilah orang yang beriman. Jadilah kita yang selalu mengabdi kepada Allah. Jadilah hamba yang selalu istiqomah. Allah. Jadi tidak menuntut Allah, tapi menuntut kepada diri kita sendiri untuk selalu menjadi orang yang beriman. Untuk menjadi selalu orang yang bersabar, selalu menuntut diri kita untuk menjadi orang yang selalu taat kepada Allah dan istiqomah itu yang harus kita tuntut. Artinya jangan menuntut Allah di sini seakan-akan tidak bisa menerima apa pemberian Allah begitu ya. Betul. Seolah-olah tidak akan menerima pemberian Allah yang itu seolah-olah itu malapetaka. Betul. Padahal kita tahu Bapak-bapak dan Ibu, pemberian Allah itu semuanya dibalik musibah, dibalik beban, itu ada misteri-misteri yang kita tidak tahu. Ada hikmah begitu maksudnya? Ada hikmah, ada misteri yang lebih baik. Misteri yang lebih baik. Iya. Kalimat misteri ini bagaimana? Seperti apa ya? Sesuatu yang kita tidak tahu. Baik. Misalnya ada satu rombongan itu diajak ngelencer ya, diajak rekreasi. Dia itu juga keluarga yang baik, tapi di masyarakat itu kok nggak diajak dia. Seolah-olah itu kan merasa, wah ini musibah ini. Saya kok nggak diajak pergi, padahal saya ya iuran RT ya diajak, bahkan kerja bakti ya aktif. Apa maunya mereka? Kok saya yang tidak diajak? Ini seolah-olah menuntut Allah. Mengapa saya kok diperlakukan seperti ini? Nggak terima dia. Tapi ternyata ada kabar sore hari, pagi berangkat rekreasi, sore hari ternyata kendaraannya mengalami kecelakaan. Masya Allah. Banyak yang ada, sebagian yang meninggal dunia, ada yang harus dirawat di rumah sakit sampai 2-3 bulan. Baru dia terasa, baru, ini hikmahnya. Ini namanya misteri kehidupan. Selama orang hidup itu Mbak Mala dan pemirsa, ada kehidupan. Misteri ini tidak akan pernah habis. Baik. Tidak akan pernah hilang misteri ini. Ada kawan itu dosen. Ada satu cerita dosen. Beliau juga seorang dosen yang aktif sekali. Mulai pengabdian masyarakatnya, akademisnya, mulai beban dosennya, pengajaran, semua dilakukan. Tapi pada suatu ketika kampus itu mengadakan rapat, dia tidak diundang. Semua orang ditanya, kenapa saya kok tidak diundang? Tidak ada yang tahu. Tidak tahu, padahal ya aktif. Tidak tahu, semua tidak ada rapat di lantai 2. Sampai akhirnya dia naik tangga, mau masuk ruangan nggak jadi. Iya, saya nggak diundang, tapi saya kepingin datang. Tanya kenapa? Akhirnya pulang lagi, nggak jadi masuk rumah. Allahu Akbar. Ternyata disitulah mereka hasil dari rapat itu isya itu ternyata yang hadir itu semua keracunan nasi kotak. Allahu Akbar. Nah, akhirnya banyak yang masuk rumah sakit sampai 2 bulan. Ada yang 1 bulan, walaupun tidak ada yang meninggal. Kalau sudah begitu, oh untung aku mau gak melok begitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, susah itu biasanya hanya saat itu saja menjelang tidur saja. Menjelang tidur maka saja. Tahan kalau ada musibah. Empat itu dikuat-kuatkan. Ya ditahan. Nanti akan hilang. Maka jangan menuntut Allah untuk keluar dari situasi itu. Zona yang tidak nyaman. Tapi memang selama ini keadaan kita ya faktanya banyak mengeluhnya ya. Nah, banyak menuntut Allah. Itu banyak menuntut. Ini ada pertanyaan. Pak Yai, ibu saya ini sakit diabetes.
setiap malam tahajud, setiap malam tahajud berdoa. Nggih. Tapi kalau diabetesnya nggak sembuh. Hmm. Akhirnya ibu saya ini frustasi. Bagaimana ini? Nggih. Apakah Allah tidak mengabulkan doa-doa itu? Allah itu pasti mengabulkan pada saat yang tepat. Kapan? Ya Allah yang Maha Tahu. Jangan menuntut Allah, tapi bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini butuh Allah. Kok menekap gak cocok ya kita ini. Jadi kita berdoa, kita ibadah, kita memohon kepada Allah, kita zikir kepada Allah, tunjukkan bahwa kita ini butuh Allah. Baik. Bahwa kita ini mengadu kepada Allah, kita ini sayang sama Allah. Masih butuh dengan Allah, bukan menuntut Allah. Oke. Tapi ya artinya jangan menuntut Allah tuh apakah kita juga tidak boleh berdoa, meminta begitu ya? Kalau berdoa itu beda dengan menuntut. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Qur'an itu wa idza sa'alaka ibadi, itu kan apabila kamu doa hamba-hambaku bermohon kepadaku, fa inni qarib, maka saya ini dekat. Diijabahi oleh Allah. Memohon itu perintah Allah. Bukan tidak boleh memohon. Memohon itu perintah Allah. Allah Mbak Mala, pemirsa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, nanti satu saat pasti aku ijabahi. Jadi ibadah ini perintah Allah, namanya doa itu. Tapi kapan saatnya dikabulkan Allah? Ya itu Allah yang Maha Tahu. Jadi kita berdoa terus, ibadah terus, kita tawakal kepada Allah, nanti buktikan bahwa kita ini butuh Allah. Selesai. Mungkin ada tata cara atau ada berdoa yang bagaimana ya, sehingga tidak dikatakan menuntut begitu ya? Di dalam berdoa itu kan harus ada tawadu, tadarruan wa khufyatan. Di dalam Al-Quran itu ada tahap-tahap atau tahap-tahap berdoa itu harus bersih, wudhu dulu, sholat dulu, kan begitu ya, baca sholawat dulu, dan mintanya itu DP. DP itu andap asor, ya Rob, kula niki kathah dosane ya Rob, ya Rob, kula niki mboten pantes nyuwun teng panjenengan, dosa kula kuwathah, kula pun diparingi sing kathah. Maka kenapa kita tidak boleh menuntut Allah? Allah itu sudah tahu kebutuhan kita. Kita sebelum minta sudah diberi oleh Allah. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih napa mboten? Nggih. Kita sebelum minta, kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah. Sudah diberi. Allah sudah Maha tahu apa kebutuhan kita. Tetapi Allah lebih suka hambanya yang berdoa ya, Nggih. Nah, Allah lebih suka ketika hambanya membutuhkan beliau. Membutuhkan, baik. Dengan cara kasih sayang, dengan cara baik. Gitu. Maka kita ini jangan menganggap bahwa ini pemberian yang terakhir, Pak. Misalnya bapak-bapak ini kan berapa kru ini yang hadir. Ya Allah Pak Sukron, aku urip kok ngene-ngene ae. Jangan dianggap ini yang terakhir. Baik. Putrane jenengan sing saiki kuliah iku meneh ya gak ngerti nek oleh anake mantu dadi mantune wong sugih ya gak. Akhirnya jenengan tiap tahun di budane umroh mampir Turki, mampir Mesir. Tahu apa ndak gitu? Tidak tahu. Ya gak. Kok ketok gak cocok. Jarene bapak-bapak semuan yai. Itu cara-cara Allah. Jadi jangan dianggap sekarang ini pemberian yang terakhir. Artinya optimis ya nggih ke depan. Harus membangun optimis, harus membangun husnudzon. Terus makanya kalau dalam pandangan ulama ya, ulama tasawuf itu satu. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan beban, jangan mengatakan nanti kita ambil hikmahnya. Kalau kita ambil hikmahnya itu kalau orang awam. Kita orang biasa, wes iki mesti ono hikmahe. Nggih, betul.
Itu tidak boleh begitu ya? Boleh, tapi itu tingkatan orang biasa. Oh, baik. Tapi kalau tingkatan orang-orang yang alim, orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus, Nggih. bukan mencari hikmah, tapi mencari yang memberi hikmah, Allah. yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hikmah itu namanya pemberian, kalau Allah itu pemberi. Jadi kita tidak minta pemberian, tapi minta Allah kepada pemberi. yang memberi. Jadi ketika tidak ada hikmah sekalipun oleh musibah dinikmati. Allah. Dinikmati. Ini adalah kita dekat dengan Allah. Itulah cara-cara Allah sayang kepada hambanya itu diberi ujian. Itulah cara-cara Allah mengangkat derajat manusia itu lewat ujian-ujian. Iya, jadi kadang ada menarik sekali ya berbicara hikmah daripada jangan mencari hikmah gitu ya. Iya. Jadi lebih mencari Pemberi hikmah. Karena Masya Allah. hikmah itu adalah makhluk. Oh, Pemberian. hikmah itu adalah makhluk. Nah, selama ini kan kita kadang seandainya ya aku dulu nikah sama dia, nah begitu. Atau coba aku jadi orang itu enak paling ya, nah, seperti itu Ya, artinya iya, menuntut biyen juga kok ya, gak nggih. didadekno anake Pak Presiden. Nah. Kok ya anake Nggih, Lutut nggih. iki, enggak boleh begitu. Insyaallah, nggih. Itu semua sudah diatur oleh Allah dan itulah cara-cara Allah menyelamatkan kita. Nggih. Masya Allah. Allahumma sholli ala Allahumma Muhammad. sholli wa sallim alaihi. Baik. Jadi jangan anggap ini adalah pemberian terakhir. Masih ada pemberian-pemberian lain, misteri-misteri yang lain yang lebih baik. Nggih. Yang kedua, jangan cepat memvonis ini musibah. Wah, aku ngene iki wis awak dhewe kita alamat wong soro iki. Ini musibah. Padahal bisa jadi yang diberikan kepada kita itu bukan musibah, tapi itu rahmat. Bagaimana ini membedakan dan memahami itu ya? Ya caranya kita harus ambil kebaikannya. Misalnya saat ini begini, apabila Allah memberikan kami yang banyak, belum tentu kita ini sergap ke TVRI begini. Nggih. Itu kalau di dalam perjalanan itu kan ada naik ke atas. Betul. Itu biasanya kalau wali-walinya Allah naik ke atas itu langsung seret, nggak turun. Yang repotnya turun terus nggak mudun-mudun. Itu iblis. Allah, nggih. Iblis turun nggak naik-naik, turun terus. Nah kalau kita itu kalau bisa ya Senin sampai Jumat itu rohani kita naik, kok malam Minggu mudun mana? Nggih. Malam Minggu mudun mana, kok Senin munggah mana? Habis Itu kan tobat ke umat jadi ya. yang repot kan ya itu namanya apa? Kurvanya begitu. Jadi naiknya lebih banyak, turun sedikit, naik lagi. Normal begitu ya. Normal, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Kalau kita naik terus tidak ada turun, itu berarti nabi. Itu wali. Wali Allah. Lah sing repot itu gak naik turun terus. Naudzubillah. Itu iblis. Maka ketika iblis itu kenapa tempatnya di paling bawah dan tidak terangkat? Karena turun terus. Ada dua kesalahan, aba wastakbar. Yang pertama karena dia itu menolak perintahnya Allah. Yang kedua karena kesombongannya. Ada dua, aba wastakbar. Bangkang, gak manut, wastakbar dan sombong. Wis gak manut, sombong bisa. Masya Allah. Nek gak manut tok tapi gak sombong, sik mending, gak terlalu jeru cebloke. Nggih. Baik ya. Tadi ada tata cara doa tadi ya. Tadarruan. Yang pertama tadarruan. Ya harus wudu. Kalau yang baik menghadap ke kiblat. Kemudian kita kondisi dalam keadaan suci, ya. Kemudian kita harus yang pokok lagi tadarruan wa khufyatan, yaitu DP andap asor. Siapakah diri kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali menuntut Allah, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Mungkin ada doa yang meminta begitu ya, artinya ya Allah saya minta anak saya supaya solihah, atau yang sedang hamil, ya Allah saya ingin anak laki-laki, itu bagaimana? Apakah masuk menuntut? Boleh tuh, memohon itu boleh.
Memohon nggih. Memohon Bu, ya Rob, semoga anak kami yang di kandungan ini, cucu kami sehat. Nggih. Karena pertolonganmu ya Rob. Baik. Semoga kalau laki ya semoga solih. Nggih. Kalau perempuan semoga Solihah. solihah. Sehat ya Rob. Dan taat ahli ibadah. Gitu. Nggih. Nah Jadi ini, boleh ya ini. ini saya ini terus terang kalau ada bayi yang baru dilahirkan, Nggih. saya ini selalu di hati saya ini ya Rob, saya pasti terharu dan menangis. Iki bocah kemene iki dadi apa? Nggih. Tuh, kok meneng kabeh. Sekarang lahir ini dilahirkan atau terlahir ini dadi apa meneh? Nggih, masyaallah. Enggak ero. Baik. Tahu apa enggak kita? Enggak tahu ya Rob. Ya mudah-mudahan orang ini kuat iman. Karena banyak orang tua yang anaknya menjadi buah hatinya, yang akhirnya mereka susah karena anaknya sendiri. Naudzubillah. Baik, Kiai, nanti Iya. kita akan lanjutkan, Kiai. Menarik sekali pemirsa. Iya. Jangan menuntut Allah. Dalam As-Salam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di As-Salam, Ayo Sinau Agama Islam. Tema kita hari ini adalah jangan menuntut Allah. Dan kami mengajak Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216 dengan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Yai, Masya Allah. Jadi bagaimana sih kita itu berbicara jangan menuntut Allah? Kita kan sering kali mengeluh ya Yai, atau merasa kalau Allah tuh sudah memberikan kita sebuah ketidaknyamanan di luar apa yang kita harapkan itu, sehingga kita suudon gitu sama Allah. Kenapa saya harus dilahirkan di dunia ini kalau hanya menerima musibah ini? Sampai begitu ya. Ini bagaimana supaya kita husnudon gitu sama Allah ya? Iya. Makanya jadi orang hidup ini harus selalu pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Kuncinya orang yang menutup syukur itu biasanya karena kesombongan. Makanya hati-hati dengan nikmat Allah yang besar. Itu mudah lalai orang. Masya Allah. Dan perlu diingat Mbak Mala pemirsa, nikmat itu tidak akan pernah lama. Nikmat itu tidak akan pernah lama. Nikmat besar itu tidak akan pernah lama. Maka ketika diberi nikmat Allah yang besar, jangan terus lupa ibadah, lupa kepada Allah. Baik. Hanya mereka menggelar syukur ya, lip service-nya sih mengundang temannya, akhirnya kepada Allahnya itu lupa. Betul. Maka itulah cara-cara Allah menyayangi hambanya, itu didatangkan sebuah ujian. Itu surat cintanya Allah bahasa saya. Jadi Allah itu saking sayangnya kepada hambanya, itu diberi surat cinta yang namanya bala, musibah itu, supaya orang itu memanggil-manggil nama Allah. Baik. Kalau bahasa saya, maaf, kalau orang itu soro nemen ono musibah, sing diceluk dhisik sapa? Allah. Gak mungkin nyeluk liyane, pasti memanggil Allah. Maka itulah, nah ketika kemudian kita diberi ujian, jangan menuntut Allah, supaya meringankan beban, supaya beban itu semakin ringan, caranya kerjakan ajaran-ajaran Allah. Itu akan semakin ringan beban kita. Maka selama orang itu tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalani larangan Allah, tidak maksimal ibadahnya, maka beban itu akan semakin berat. Maka ketika ada musibah, ada firasat yang tidak baik misalnya, sempurnakan amalan-amalan yang dikasih gurunya. Mungkin sama Pak gurunya dulu suruh baca ini, sempurnakan yang biasanya sudah agak malas-malas itu, yang biasanya duha hanya 2 rakaat, lakukan 8 rakaat. Artinya introspeksi diri itu berarti hati kita itu masih ada sensornya
dan itu nanti berarti akan diselamatkan Allah. Ada satu kisah. Nggih. Ada satu kisah, ada seorang pemuda. Iya. Ya, di dalam kitab tasawuf itu mereka masih muda, ahli ibadah. Nggih. Kemudian ada orang mukasyafa, ada orang yang mukasyafa itu yang terbuka, apa yang terjadi besok itu tahu. Ternyata orang, tapi karena orang mukasyafa bukan dukun ya, yang tidak ngomong orang. Betul. Ada di dalam dirinya. Masya Allah, saya tadi malam mimpi, ternyata anak muda itu besok Sabtu atau Minggu itu mati dia. Karena malamnya itu ada batu yang besar jatuh di atas rumahnya, dan batu itu jauh lebih besar daripada rumah itu. Pasti mati. Dalam firasat dia. Ketika Sabtu itu mesti mati. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, orang itu ahli ibadah. Mengerti. Ternyata ibadahnya disempurnakan. Tambah tekun sholatnya, tambah banyak baca Qur'annya, tambah banyak sholatnya, tambah banyak sedekahnya. Akhirnya Minggu itu masih ketemu orang itu di masjid. Loh, kok si urip iki? Iya. Kaget. Ternyata ditanya, kenapa? Saya akhirnya diceritakan. Iya. Kok sampean masih bisa ibadah di sini? Dalam firasat saya kamu itu ternyata pemuda itu juga walinya Allah. Maka walinya Allah itu tidak harus menunggu kudu tua. Ada walinya Allah masih muda itu. Baik. Ini contoh. Akhirnya iya saya memperbanyak ibadah. Ternyata atas izin Allah batu itu memang betul-betul jatuh. Tapi ternyata sebelum sampai di rumahnya kena meteor, itu batu yang besar itu ajur menjadi debu. Akhirnya rumah itu selamat karena yang jatuh hanya debu-debunya saja. Ini satu contoh bahwa untuk meminimalisir musibah yang datang itu dengan cara kita banyak melakukan ibadah kepada Allah. Maksimalkan aurat zikir-zikir yang pernah diberi oleh guru-gurunya. Wirid-wirid yang pernah diberi oleh kiainya, ustadznya, jalani. Insya Allah itu akan memberikan keringanan beban dalam hidup. Artinya kita ketika ditimpa Allah, tertimpa musibah atau kesulitan, segera kembali ke Allah dan introspeksi diri ya, Baik. Kita sudah ada video pertanyaan penonton ya, yang kita sudah siap, kita simak bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusumi, pendidik dari TK Masito Kapas Baru 7 nomor 26 Surabaya. Mohon maaf ya Pak Ustadz, mau tanya dulu mengenai tema jangan menuntut Allah, mengeluh sama Allah. Nah ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, apakah salah kalau saya mengeluh sama Allah karena apa yang saya minta sampai sekarang tak kunjung tiba? Padahal Allah sudah berjanji, siapa yang ingat saya akan ingat padanya. Padahal perintah Allah sudah saya laksanakan. Di antaranya juga sholat sunnah. Namun sampai sekarang belum tiba Pak Ustadz. Mohon pencerahan, apakah sholat saya ini kurang tepat atau kurang gimana? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Sumi. Monggo ya bisa dijawab. Ini kan mewakili semua masyarakat. Betul. Pak Sugron, saya ini sudah sholat, sudah puasa. Saya ini sudah tahajud, tapi urip kok gurung teko-teko ini. Masya Allah ya Rahman. Jadi mengeluh itu boleh nggak ya? Tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh. Walaupun sedikit ya. Mengeluh itu tidak boleh. Allahu Akbar. Jadi Allah itu kan pasti memberi. Pasti memberi. Cuma kapan memberinya itu Allah akan memberikan satu pemberian yang tepat menurut Allah. Menurut Allah. Kalau sekarang belum diberi oleh Allah itu berarti belum tepat menurut Allah. Belum waktunya ya, Masya Allah. Menurut Allah belum tepat. Ya Allah yang maha tahu yang menciptakan kita. Gambarannya ya kayak anak SD itu loh, kalau
cilik jaluk sepeda motor ya gak mungkin diparingi toh. Betul. Bukan berarti tidak sayang, saking sayangnya justru tidak diparingi. Nggih. Wong si umur sakmene kok njaluk sepeda motor sing gede iki ya apa? Iya. Nanti akan kalau udah mahasiswa nanti kamu tak beri, apalagi sudah kerja nanti bisa beli. Nah gitulah, itu cara-cara Allah. Akan diberikan pada yang tepat, saat yang tepat. Jadi kita harus husnudzan kepada Allah. Iya. Saya sudah kepengen ini, mohon ini kok belum dikabulkan, belum didengar Allah. Allah Maha mendengar. Innallaha sami'un basir. Jangankan kita berdoa, baru apa yang menjadi kerentek kita, Allah itu sudah paham. Allah sudah mengerti apa yang menjadi keinginan kita. Maka jangan diulang-ulang yang terlalu berlebihan, mendikte-dikte Allah tentang apa yang menjadi keinginan kita. Ya mohonlah kepada Allah, kita butuh Allah, kita mendekat kepada Allah. Habis itu kita serahkan kepada Allah. Di balik itu semua pasti ada keajaiban, pasti ada pemberian, dan pemberian itu membawa barokah. Semua butuh proses. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu berdakwah. Ini kita harus bicara sirah nabawiyah. Betul. Rasulullah itu berdakwah. Yang didakwahkan agamanya Allah, ajarannya Allah. Itu kenapa kok gak semuanya langsung iman saja? Betul sekali. Coba. Ketika Rasulullah berdakwah, bahkan dakwahnya sembunyi-sembunyi. Allah juga tahu kenapa orang segitu banyaknya kok gak langsung diimankan saja. Wong iman hidayah datangnya dari Allah. Ya itulah kehidupan. Proses semuanya itu. Nggak bisa. Jadi harus bersabar dulu ya. Harus bersabar. Nggak bisa apa yang harus menjadi keinginannya, kemudian semuanya terkabulkan. Ya itulah cara-cara Allah bentuk kasih sayang. Tapi tetap yakin nanti akan terkabul. Pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, pasti dikabulkan di akhirat. Bapak Ibu yang sekarang pengen golek mantu, golek bojo, saiki gurung oleh bojo, meneh nang akhirat berpasang-pasangan kabeh. Insyaallah. Pasti itu. Amin. Mungkin anak sing umur 50 tahun urung oleh jodoh. Umur 30 tahun urung oleh jodoh. Nanti di akhirat pasti dipertemukan jodoh. Jadi teringat ya ada teman, saudara, keluarga yang belum dipertemukan jodoh nih, motivasinya ya iya. Supaya tidak menuntut Allah ini bagaimana? Menuntut Allah. Allah ki sapa dituntut. Nah itu. Allah itu siapa? Ya. Katanya Engkau Maha Pemberi ya Allah gitu. Udah umur sekian, saya sudah ikhtiar dan sebagainya. Belum juga. Sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan. Manusianya yang terlalu pilih-pilih. Catat tuh. Jamaah. Grade-nya itu terlalu tinggi. Insyaallah. Manusia, Allah itu sudah menyiapkan. Sudah ada yang naksir, sudah ada yang nanyakan. Cuma orangnya saja yang minta terlalu pilih-pilih. Jadi solusinya nek 6 kok njaluke 8 ya suwe to payu. Lah nek bijine 6 ya golek sing 5, apa meneh 4 tetep cepet, pokok urip no cepet. Nggih. Masyaallah, nggih. Jadi ini begitu. Yang kadang-kadang manusia ini tidak memahami. Tidak memahami, betul sekali, hikmah dan misteri kehidupan di balik semua itu. Jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang sudah siap di video, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Paula Loviana. Saya dari Atabatus Soleha Krian Sidoarjo. Yang saya ingin pertanyakan Pak Ustadz, doa yang bagaimana dan seperti apakah yang membedakan antara mengeluh, memohon, dan jangan menuntut kepada Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ini pertanyaannya ya. Monggo. Nggih. Jadi kalau mengeluh itu kan ada ngersulonya. Mengeluh itu ya Allah, ya apa? Mengeluh, nggak terima sama keadaan, nggak terima, dan tidak ada yakin kepada Allah. Baik.
Maka sebenarnya kalau kita sudah berdoa, bertawakallah kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah, fa'in wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ada ayatnya itu. Oke. Wal yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Orang itu kalau tawakal kepada Allah, Allah Maha kuat. Kita menjadi kuat. Baik. Wong niku nek gelem pasrah nang Allah, diri kita ini tambah kuat. Nggih. Lah cirinya tawakal itu satu. Ada cirinya. Satu, orang tawakal itu orangnya tidak gupuan. Tidak gupuan, tidak mendesak begitu ya. Tidak gupu. Ono pandemi gupu. Oh, baik. Apa menyelesaikan masalah. Nggih. Gupuan itu. Gupu itu berarti enggak tawakal dia. Paham nggih? Nggih. Tidak apa tadi? Tawakal. Tidak tawakal, gupuh. Tenang gitu loh. Tapi ya cok wayahe siaran terus turu. Iku ketenangan. Misalnya wayahe nyoting lho, wayahmu rek. Lho, jadi kalau gupuh. Akhirnya turu di studio siaran. Nah, ini namanya kan artinya hidup ya dijalani, jangan gupuh-gupuh. Yang kedua, tandanya orang yang memasrahkan diri kepada Allah itu selalu qanaah. Nerimo. Baik. Nerimo. Diberi oleh Allah berapa-berapa dalam keadaannya diterima, disyukuri. Okay. Kalau maaf ya, kalau dapat gaji itu ndang segera diambil 2,5%. Nggak usah ngenteni 1 tahun. Kalau orang-orang ahli fikih, orang-orang yang orang-orang awam itu biasanya newes ngumpul ada nisabnya. Harus sekian tahun, itu kan aturannya. Tapi kalau orang-orang yang hatinya sudah terpanggil, pemberian ada rizki itu berapapun pemberian Allah potong 2,5%. Kalau perlu sebelum dikasihkan ke istri itu dipotong dulu. Sebab 99,9% uang itu kalau sudah masuk ke istri sulit dijaluk. Iki enggak lah ya. Iki guyon tapi temenan. Iki sing guyu banter ketok ngono. Masyaallah. 99,9%. Allah. Kalau uang sudah masuk ke istri itu sulit untuk diminta. Tapi jangan disalahkan, itu baik. Karena istri itu mikirkan anaknya, mikirkan menantunya, mikirkan cucunya. Tepuk tangan untuk istri. Itu loh. Nah, makanya jangan sampai hak orang lain itu bermalam di almari kita. Jangan sampai hak orang lain bermalam di lemari kita. Itu kalau numpuk-numpuk nanti malah, makanya malah berat nanti. Itulah cara-cara orang tawakal itu qanaah. Berapapun rizki yang diberikan kepada Allah, saya tidak lupa ini sebagian adalah hak milik orang lain. Baik. Kemudian yang ketiga, tawakal itu harus hatinya bersih. Iki sing abot. Hatine resik. Ya. Enggak gampang iri, enggak gampang dengki. Orang itu kalau udah sakit, hatinya sakit, ya, rusak semua. Allah. Sampeyan titeni ana tokoh kok ngilokne tokoh iku asline mergo iri. Asline. Ana iko kok ngilokne iko gawe konten iki, ana kiai kok ngelokno iki, iku asline situ mergo lara ati. Dan menunjukkan bahwa hatinya tidak bersih. Iya, tapi ndelok aku kok gak enak ngono rek. Ini dicatet ya, Bang. Sopo iki? Hanya karena sakit hati. Kenapa Rasulullah itu kok dimusuhi sama orang kafir Quraisy? Kan karena kemapanan mereka terusik, sakit hati toh. Asalnya semuanya mendewakan dia. Ya toh, budaya mereka itu ketika kemudian ada ajaran baru, ya ponaannya sendiri membawa ajaran Allah, mereka akhirnya tidak terfokus kepada tokoh itu. Sakit hati, loro hati ini. Makanya wong wis kena loro hati, rusak kabeh. Masyaallah. Nggih. Maka diantaranya
tawakal itu Bapak Ibu sekalian harus hatinya bersih. Baik. Tuh. Nggih. Baik Yai. Kita juga sudah siap ini video berikutnya yang ketiga sudah ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Didik Guru TK Masita Surabaya, Kecamatan Antasari. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah kita boleh dan pernah mengeluh atas segala hal yang telah Allah putuskan? Saya beranggap begini Ustaz, setiap cobaan yang Allah berikan kepada saya anggap itu adalah penyemangat saya, bahwa Allah memberikan ini adalah berarti saya adalah hamba yang kuat. Tapi mengapa Allah selalu saja beri saya cobaan? Tak kunjung henti. Akhirnya saya berputus asa Ustaz dan mengeluh. Apakah boleh ya Ustaz mengeluh itu? Mohon jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Masya Allah. Jadi pertanyaan yang sama kurang lebih ya Engge, tentang mengeluh dan kurang tidak menerima apa pemberian Allah. Permohonannya nggak kunjung datang. Tak kunjung datang. Ya memohon itu harus sesuai dengan kemampuan. Allah itu Maha tahu. Diterima saja. Bapak Ibu, Bu, kalau ada sekarang ini dianggap ini ujian, cobaan, tahan terus. Tahan terus, pasti kuat. Bismillah, ya Allah. Jangan misalnya merasa saya oleh ujian, di bojo kok koyok ngene, di anak kok ngene, tahan. Mungkin ada doa khusus ya supaya doanya pasti ada. Kalau doa itu ada. Kalau kepada anak kepada anak itu dicucup disebul bon-bonane sini, doanya 3 ya. Wujudullah, sifatullah, zatullah. Itu aja. Itu ngelarang ini. Nggih, Masya Allah. Durung tahu tak onek nih. Kabil tuh ya. Wujudullah, sifatullah, jadi kalau zatullah. ada anak kecil atau putranya, kalau pengen anaknya kuat imannya, insya Allah di doa ini insya Allah akan diberi iman yang kuat. Amin, amin. Apa dibacakan 3 kalimat tadi itu, yaitu wujudullah, sifatullah, zatullah. Al-Fatihah selesai. Nggak usah sing dawa-dawa. Itu saat tidur atau ya bisa tidak tidur, bisa mau pamit sekolah boleh. Pas tidur juga boleh. Waktu kecil akikoh itu juga boleh. Pokoknya wiritan itu terus untuk anak diberi. Wujudullah, sifatullah, zatullah. Makanya pernah melihat ya ini ditulis gitu ya. Ada yang ditulis di jidatnya ya. Pernah melihat enggak? Ya dibacakan saja. Dibacakan saja. Loro kabeh baduke. Oke. Baik, itu kalau untuk anak, untuk doa yang lain mungkin ya. Kalau untuk istri itu enggak banyak berdoa. Pokok dibelanjani sing akeh mesti mau. Iki supaya bapak-bapak paham. Rungokkan. Wis pokoke bojo wis gak atik dituturi akeh-akeh. Wis pokok sampean nyah-nyoh mesti manut. Masya Allah. Nggih. Kita pas setuju Mbak Malah. Nggih sewenang ya. Allah Karim. Baik ya. Kita kembali ke menuntut Allah itu kadang juga banyak yang masih ini di masyarakat kita itu ternyata seperti masalah perekonomian ya Nyan Sewu. Sehingga mereka itu yang non muslim kaya raya bahagia, tapi saya yo sholat yo ini saya lakukan perintah Allah, tetapi masih juga belum senyaman mereka kehidupan saya begitu ya. Dulu di zaman Nabi sudah ada orang yang mukmin itu melarat, melarat nemen. Nah sementara yang kafir sugih. Betul. Hormone pertaniannya luar biasa. Akhirnya yang kaya ini menghina, meremehkan. Mukmin, apa pir? Ngono. Baik. Karena satu mukmin ya. Ya, sampean niku mukmin katanya punya Tuhan kok melarat. Aku lho, gak punya Tuhan, kafir aja sugih kok.
Nggih. Apa katanya orang mukmin? Iya. Ya saya terima, memang Allah memberi saya segini. Baik. Manusia Allah itu punya jatah segini. Apa yang terjadi? Nggih. Nggak lama ternyata ada angin puting beliung yang akhirnya orang kaya itu tanamannya disapu sama angin, akhirnya melarat juga. Allah. Nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, Iya. orang sekarang usahanya lancar, orang usahanya jaya, bukan karena siapa-siapa, itu karena pertolongan Allah. Baik. Mbak Mala, sedikit saya cerita. Dulu Nggih. itu orang yang punya travel itu Iya. ya nggak tahu ustadz atau siapa itu. Baik. Nggih. Apa semboyannya? Pokok nek sik Ka'bah ono, gak mungkin travel itu gak payu. Baik. Ki sing mantuk-mantuk gitu. Selama Ka'bah masih ada, tidak mungkin umrah itu gak payu. Iya. Sekarang Ka'bah itu lo gak ngalih ya Wan. Baik ya. Yo gak pindah untuk Lamongan ya Wan. Nggih. Saya tetep Ya sudah ada tapi penyelenggara travel ajur kabeh. Baik. Makanya sukses itu karena pitulunge Allah. Nek wis sukses ojo Sombong. tepuk tangan. Tepuk tangan. Baik ya, ada video yang sudah siap, kita Iya, iya. dengarkan kembali pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ningsih. Saya dari Banyurip, Surabaya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Nggih, nggih. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, termasuk dalam surat apa bila kita terlalu banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pertanyaan kedua, apakah pantas kita menuntut sedangkan ibadah kita tidak terlaksana dengan baik? Begitu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Mulyaningsih, moga ya dijawab Ya. singkat nggih? Apakah surat apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu itu kok mana lagi yang kamu dustakan itu? Nikmat Tuhan mana lagi? Nikmat mana lagi yang kamu mengeluh lagi itu? Kok gak mau Syukur. bersyukur? Kurang apa? Kurang gitu apa? ya. Nafas manusia ini 1 hari 1 malam itu 17.000. Allah. Pernah panjenengan ngitung ini Boten. bapak-bapak? Boten ya Allah. Nafas ini 1 hari 1 malam itu 17.000. Nafas. Kalau tidur itu namanya bukan nafas, tanafas, beda lagi. Makanya wong turu itu sebelah gak ono sate, gak mampu. Iki sing wiri mikir, kiai apa iki? Gak mampu. Ono wong turu, Baik. nafas kan masih nafas dia. Masih nafas, tapi dikai sate, gak mampu. Nggih. Karena Artinya bukan nafas tapi tanafas. tanafas. Baik. Nggih. Ada lagi anfas. Hmm. Itu kalau kita kaji cukup panjang. Nggih. Yang kedua ya Itu apakah nikmat pantas? yang luar biasa. Tapi Betul. kayak gitu kita masih menuntut terus. Nggih. Nah, nomor 2, ibadah kita. Kalau kita menuntut sama Allah sangat tidak pantas. Mengapa? Kita itu loh ibadahnya ya wis kelasnya kelas ngene-ngene kiai. Prek. Gitu. Salat ya si eling liya-liyane, ya toh. Baik, nggih. Nah, ya wis sing enak digelondong nih Allah supaya kita ini cara mendekatkan Allah itu kepada Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ini Mbak Mala pemirsa itu harus selalu dikembangkan. Jangan maliki yaumiddin ya. Jadi Allah itu memberikan Ar-Rahman Ar-Rahim di dunia ini kita terus lakukan. Kita datang dengan kasih sayang. Allah datang dengan kita itu kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim didahulukan terus. Baik. Nggih, kita masuk Iya. video berikutnya Nggih, ya, nggih. nggih. Baik, itu tadi jawabannya Ibu Mulyaningsih dan berikutnya silakan video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nama saya Bu Ani. Saya mendidik guru TK Masito, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Pak Ustadz,
Ustaz, ibu saya menderita sakit diabetes sudah lama, sudah berobat kemana-mana belum juga sembuh. Beliau setiap malam sholat tahajud memohon untuk kesembuhan. Suatu saat beliau dalam keadaan frustasi, saya sudah sholat malam terus tapi kok belum dikabulkan doa saya. Itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap ibu saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Andi di Surabaya tadi sudah Gimana? sedikit disinggung tadi ya masalah ibu yang menderita diabetes. Ya. Oke. Itulah hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, karena dosanya itu akan hilang. Orang itu kalau diberi sakit oleh Allah itu dosanya hilang, dosanya bersih kalau mereka diberi itu ikhlas. Baik. Kalau Allah memberi sakit kepada hambanya kemudian ikhlas bahwa sakit itu yang memberi Allah, wa idza maridtu fa yasfin, dan yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan itu Allah, cuma lewat air, bisa lewat obat, bisa lewat vitamin. Semuanya itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu frustasi ya, jangan frustasi. Yakin sekarang urip iku kan wayah-wayahan to. Wayahe loro, meneh wayahe waras. Kok wayahe mati ya. Waras ya iki. Saiki loro, meneh waras. Ngoten lho. Urip iku wayah-wayahan. Saiki gak nyekel duit, gak mungkin terus-menerus. Meneh-meneh ya duwe duit. Tahan saja. Nggih. Tahan saja. Saiki melarat, belum termasuk fakir miskin, tahan saja, besok ya sugih gitu. Kapan ya mbuh, Allah yang memberi gitu loh. Maka tahan saja. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Mungkin bahasa anaknya ini untuk memberi pengertian ke ibunya ya supaya tetap kuat gitu ya. Nggih. Bu, jenengan itu disayang Allah. Allah selalu menyayangi panjenengan, ya. Malaikat setiap hari datang ke sini. Makanya kata-kata ada orang sakit, maaf ya, kita itu sebaiknya harus minta doa loh kepada orang yang sakit itu. Jangan kita selalu mendoakan saja. Nek wong santri itu bahasanya donga di donga. Kono ya ndongakno kene sehat, lancar, kita mendoakan beliau sehat. Karena orang sakit yang mendapat musibah itu sedang asyik dengan Allah. Baik. Jangan merasa kita yang sehat terus mendoakan, ya boleh mendoakan, tapi ingat kita juga harus minta doa kepada yang sakit. Dia sedang asyik bermesraan dengan siapa? Allah. Jadi makbul sekali ya ini doa. Makbul sekali. Kini-kini sing sehat malah gak patek mesra oleh Allah. Enggak. Baik, Yai dan pemirsa, kita sudah tak terasa di penghujung acara nih ya. Monggo kesimpulannya, nggih. Mari kita berdoa, memohon nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus corona cepat dihilangkan Allah. Dan semua teman-teman kru TVRI Jawa Timur dan seluruh pemirsa di seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami ya Rabb. Semoga semua pemirsa semuanya, seluruh anak keturunannya barokah. Barokah hidupnya, barokah rumah tangganya, barokah ilmunya, barokah masa depannya, barokah nasibnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, matur suwun, syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. TVRI Jawa Timur, jangan menuntut Allah tetapi memohon kepada Allah dan senantiasa husnudzon. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam.
Ah